Asus, setiap orang di dunia ini pasti pernah mengalami kesulitan, termasuk kamu. Dan mungkin kamu ngeklik video ini justru karena kamu lagi merasa kesulitan dan gak tahu harus ngapain sama hidup kamu. Rasanya mau ngapain aja, hidup kamu gak bakal berubah. Dan buntu aja gitu rasanya. Nah, buat kamu yang udah pernah mengalami, mungkin boleh share cerita kamu dan gimana cara kamu keluar dari masalah itu. Buat kamu yang lagi buntu, mungkin boleh juga cerita di bawah apa masalah kamu, dan mungkin kamu bisa merasa lebih baik. Karena kalau kita menuliskan masalah kita melihat masalah itu dengan perspektif dari orang ketiga, sehingga membuat kita melihat masalah itu dari perspektif yang lebih netral, sehingga akan lebih mudah untuk menyelesaikan masalah karena kita udah melihat bukan dari emosi tapi dari logika. So ya, dicoba aja, siapa tahu kan. Nah, kalau kamu udah komen, sekarang gue pengen lanjutin videonya. Soalnya gue pengen cerita perspektif yang sangat menarik dari Tommy Liu, seorang motivational coach sekaligus pemilik dari Impact Theory. Nah, orang ini waktu itu juga pernah buntu. Dan dia mempertanyakan satu pertanyaan yang sangat simpel sebenarnya, tapi bisa bikin hidup dia berubah dari buntu tadi menjadi sukses kayak sekarang. Penasaran kan? Yuk kita tonton videonya. Hey awesomes, welcome back to another video with me, Tika Sudarto. So, what do you do when life gives you lemons? Mungkin kamu termasuk orang yang makan lemonnya dan menahan rasa asam yang mengganggu kamu itu. Yang penting selesai deh, habis lemonnya. Atau kamu tipe orang yang pura-pura dimakan sih lemonnya, tapi sebenarnya diam-diam kamu buang lemonnya. Atau kamu tipe orang yang kamu kasih lemonnya ke orang lain supaya orang lain yang mengatasi rasa asamnya dan kamu nggak perlu ngerasain rasa lemon itu. Termasuk yang manakah kamu? Tapi selain kategori-kategori yang tadi, ada satu lagi kategori yang termasuk orang-orang spesial mungkin ya. Mungkin masih termasuk minoritas. Tapi semoga kita termasuk yang kayak gini ya. Jadi tipe yang ini adalah tipe yang kalau dikasih lemon, mereka bakal mikirin gimana caranya untuk bikin si lemon ini jadi masakan yang lain. Jadi orang-orang ini adalah orang-orang yang berhasil menjadikan lemon dari rasa asamnya yang mengganggu menjadi sesuatu yang berkhasiat atau malah menambah bumbu, menambah cita rasa dalam hidup mereka. Dan mungkin dari analogi ini kamu udah bisa nangkep. Berarti orang-orang ini melihat lemon bukan dari rasa asamnya yang mengganggu, tapi dari khasiat yang dimiliki si lemon ini. Dan orang-orang ini adalah orang-orang yang akhirnya berhasil dengan hidupnya. Oke, so balik lagi ke tokoh yang tadi gue sebutin di awal, Tommy Liu. Mungkin kamu yang suka dengan konten productivity, bisnis, kreativitas, dan sebagainya,
mungkin udah pernah dengar Tombillion atau pernah ngikutin Tombillion, dan kamu tahu Tombillion adalah orang yang penuh semangat, penuh gairah, berapi-api, sering wawancara tokoh-tokoh hebat juga. Dan kalau ngomong itu lumayan nyelekit loh. Tapi ternyata Tombillion ini dulunya, awalnya nggak kayak gitu. Dia overweight, dia nggak punya gairah, dia pemalas, dan bahkan dia pernah cerita kalau dia itu tinggal bersama dengan pacarnya di gudang orang tua pacarnya. Kebayangkan? Dan ayahnya Lisa pernah dengan tegas mengatakan ini ke Tombillion. Kamu gak akan saya restui sama anak saya Lisa. Jadi gak usah berharap. Gak cuman itu, bahkan orang tuanya sendiri itu gak percaya sama Tombillion kalau Tombillion bisa sukses dan bisa menjadi seseorang yang at least mapan lah ya. Karena ibunya pernah ngomong kayak gini. Iya gak apa-apa kok Tom, it's okay. Mama gak butuh apa-apa, kamu gak usah beliin mama apa-apa. Oke, gak apa-apa, udah tidur aja, tidur. Oke, gak apa-apa. Dan gara-gara kalimat ini dari ibunya, Tombillion sadar. Oh tidak, bahkan ibu saja tidak percaya padaku. Aku tidak bisa membiarkan ini terjadi. Tombillion merasa tersinggung dengan kata-kata atau tanggapan orang-orang sekitar dia. Dan dia sebenarnya merasa kalau dia itu seharusnya berhak untuk memiliki hidup yang jauh lebih baik dari apa yang dia miliki sekarang. Aku harus buktikan kepada semuanya kalau aku bisa. Kalau aku berhak untuk punya hidup yang jauh lebih baik dari ini. Akhirnya dia merenung. Tidak, aku harus buktikan ini semua ke ayah Lisa, ke ibuku. Aku harus bisa. Tapi gimana caranya? Gimana caranya? Dan mempertanyakan pertanyaan ini. How can I make this position the best thing that has ever happened in my life? Yes, dia membalikkan situasinya. Jadi dia bertanya, gimana caranya supaya gue bisa mengubah posisi gue yang sekarang menjadi posisi yang terbaik yang pernah gue alami dalam hidup gue. Nah, dari pertanyaan yang dia pertanyakan ini, dia akhirnya merenung lebih dalam lagi, melihat hidupnya seperti apa, dan dia mencari apa saja yang bisa dia gunakan dan bisa dia manfaatkan dari hidupnya untuk membuka jalan yang baru, memulai langkah yang baru, dan bisa menyambut hidup yang sebenarnya dia impikan. Nah, mulai dari situ dia kerja keras pagi sampai malam, dia kerja sambilan, sambil nabung, sambil membangun apa yang memang dia manifestasikan. Sampai akhirnya dia bisa bangun studio dan dia bisa punya hidup yang memang sudah dia impikan. Karena kita bisa lihat Tom yang sekarang sudah sangat sukses, udah menikah dengan Lisa, dia udah punya studio Impact Theory yang sudah dia impikan sejak lama, dan lebih asiknya lagi dia bahkan bekerja dengan profesi yang sama dengan istrinya. Jadi very fun ya kayaknya. Dan dia juga banyak ketemu sama tokoh-tokoh hebat dan terkenal lainnya yang bikin karir dia makin gemilang. Seru banget sih kalau nonton interview dia. Dan yes, Tom akhirnya berhasil membuat lemonade-nya sendiri. Dia nggak nunggu punya gula, dia nggak nunggu punya gelas. Dia bangun ladang tebunya sendiri, dia bikin gulanya sendiri. Dia nggak nunggu dikasih gelas, dia bikin gelasnya sendiri, dan akhirnya dia bisa memanfaatkan lemon yang dikasih sama kehidupan untuk menjadikan lemonade. So, gimana dengan kamu? Kira-kira apa yang bisa kamu lakukan untuk menjadikan posisi kamu sekarang ini menjadi posisi yang terbaik yang pernah kamu miliki dalam hidup kamu?
share di komen di bawah, and I will see you in the next video. This is Tika Sudarto signing out, reminding you that you are awesome. Yes. Good luck. You can do it. Dan dari situ dia jadi bisa merenung, dan dari situ dia jadi bisa merenung. So dia nggak dia nggak nunggu punya what is going on with my brain. Enak banget.